Kalian pernah lihat seni dalam menulis peta atau seni menyusun tata letak peta? Mari kita bahas mengenai lettering. Dalam pembuatan peta umum dan peta khusus itu berbeda. Pembahasan tentang komposisi atau tata letak peta sangat penting, terutama untuk membedakan tata letak peta umum dan tata letak peta khusus. Sebelum kita mempelajari bagaimana tata letak peta yang benar, maka kita harus mengetahui dulu apa itu pengertian dari tata letak peta. Tata letak peta merupakan pengaturan data spasial dari berbagai macam elemen-elemen peta, dan tata letak peta merupakan unsur terpenting dalam mengatur informasi seputar tepi peta. Informasi tepi peta adalah semua keterangan yang terdapat di tepi peta, pada bagian atas, bagian samping, kanan, maupun kiri peta. Oke, kita masuk ke inti pembahasan ya, yaitu model tata letak pada peta tematik. Nah, model tata letak pada peta tematik ini dapat disajikan dalam 3 model. Model 1, tata letak peta dalam bingkai, yaitu informasi tepi peta diletakkan dalam garis tepi peta, dan pada model 1 ini, judul peta diletakkan di atas posisi tengah, atau di bagian rata kanan, ataupun kiri, tergantung pada bentuk wilayah yang akan kita petakan. Kalau bentuk wilayahnya condong ke kanan, maka untuk mengimbanginya, judul dan informasi lain diletakkan di sebelah kiri, supaya ada unsur keseimbangan dalam meletakkan informasi tepi peta. Model 2, tata letak peta berjajar dalam bingkai, yaitu informasi tepi peta diletakkan di sebelah kanan ataupun kiri muka peta. Model 2 menekankan pada bentuk apakah semua informasi tepi peta diletakkan secara mengelompok pada sisi samping, kanan ataupun kiri. Ada garis pemisah antara muka peta dengan informasi tepi peta, namun masih terdapat dalam satu bingkai garis tepi peta. Model 3, tata letak peta tersusun dalam bingkai. Model 3 merupakan bentuk tata letak peta yang semua informasi petanya diletakkan di bawah muka peta. Bentuk tata letak peta seperti ini mempunyai konsekuensi pada bentuk lembaran kertas yang memanjang ke bawah, sehingga untuk dijilid dalam buku pelaporan, bentuk ini dianggap kurang sesuai. Karena sistem pelipatan peta tidak praktis, bentuk tata letak model 3 lebih tepat diterapkan untuk peta-peta lepas, bukan sebagai peta hasil penelitian yang dibuat dalam bentuk buku materi. Yang selanjutnya adalah lettering. Lettering pada peta sendiri adalah semua tulisan dan angka-angka yang tertera dalam suatu peta. Lettering ini sendiri bertujuan untuk mempertegas arti dari simbol-simbol yang ada di peta. Ada beberapa panduan penting dalam penggunaan lettering untuk beberapa objek tertentu. Yang pertama adalah objek hipsografi, ditulis dengan huruf tegak. Contohnya, untuk penulisan nama kota seperti nama kota Jakarta. Yang kedua, ada objek hidrografi, ditulis dengan huruf bercetak miring, digunakan untuk penulisan nama laut, contohnya Laut Jawa. Setiap penamaan simbol atau penampakan alam selalu digunakan dalam huruf standar. Nah, ada beberapa ketentuan dalam penulisannya. Yang pertama ada judul peta dituliskan dengan huruf cetak besar yang tegak dan tinggi hurufnya disesuaikan dengan besarnya peta. Contohnya seperti judul peta pada peta Provinsi Bali. Kemudian dalam menuliskan nama objek yang ada di perairan, baik itu di laut, sungai, danau, dan rawa dituliskan menggunakan huruf bersirip dan miring. Besar kecilnya tulisan disesuaikan berdasarkan posisinya. Pada peta tersebut tampak tulisan Laut Bali lebih besar daripada Laut Selat Bali, Selat Badung maupun Selat Sumbawa. Hal ini dikarenakan cakupan Laut Bali lebih luas daripada ketiga selat tersebut. Selanjutnya untuk penulisan nama sungai dituliskan memanjang sesuai dengan arah sungai. Untuk penulisannya dapat diletakkan di bagian atas atau bawah sungai dengan bentuk jenis miring atau italik. Kemudian legenda. Legenda ditulis dengan huruf cetak kecil. Penulisannya diatur sedemikian rupa supaya baik untuk dilihat. Biasanya dalam sebuah legenda dikelompokkan berdasarkan karakteristik bentuknya. Dan yang terakhir, untuk penulisan nama-nama kota besar ditulis dengan huruf tegak dan cetak lebih kecil dari judul peta. Untuk kota-kota kecil, hurufnya juga harus lebih kecil lagi. Seperti contoh berikut ini. Selanjutnya, kita akan memasuki materi tentang prinsip-prinsip penulisan untuk nama-nama geografi di dalam suatu peta. Pertama, penulisan wilayah administrasi dan nama tempat. Biasanya bertuliskan dengan berwarna hitam seperti pada contoh berikut. Kedua, untuk penampakan bentuk relief seperti pegunungan dituliskan dengan huruf bercetak miring. Selanjutnya untuk nama perairan juga dituliskan dengan cetak miring namun berwarna biru. Pada penulisan jalan,
nama jalan harus ditulis searah dengan jalan tersebut. Yang terakhir adalah penulisan pada nama kota. Penulisan dalam nama kota dapat dituliskan dengan 4 cara, yaitu yang pertama, dituliskan di bawah simbol kota, dituliskan di atas simbol kota, di sebelah kanan simbol kota, dan yang terakhir bisa dituliskan di sebelah kiri simbol kota. Demikian pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa di like, comment, subscribe, dan share ya. Bye-bye.